Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu dosen yang saya hormati dan juga teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah konsep psikologi yang kami buat dalam suatu poster. Konsep yang kita gunakan yaitu mengenai konsep motivasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Maulidia Disti Aulia Alwan dengan NIM terakhir 112 yang akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Putri Oktaviana dengan NIM terakhir 114 yang akan menjelaskan konsep psikologi dalam poster beserta contoh aplikasi yang digunakan. Kemudian ada Deriana dengan NIM terakhir 125 yang akan menjelaskan alasan atau ide mengenai poster seperti tujuan, ciri poster yang baik, dan juga alasan milih kata-kata atau gambar. Lalu ada Nabil Abdullah dengan NIM terakhir 129 dan juga Kelvin Christopher dengan NIM terakhir 143 yang akan memberikan hasil wawancara mengenai tanggapan dari poster yang sudah kami buat. Baik, langsung saja kepada rekan kelompok saya untuk menjelaskan mengenai konsep psikologi dalam poster. Kepada rekan-rekan kelompok saya persilakan. Yang pertama ada penjelasan dari konsep poster kami. Kami memakai konsep psikologi motivasi. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah penggerak dari perilaku yang mengarahkan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dorongan ini membuat seseorang memberikan respon. Seberapa besar motivasi itu tergantung dengan seberapa besar dorongan tersebut untuk direspon. Contoh pengaplikasiannya seperti misal, seorang anak diberi penghargaan dalam bentuk pujian oleh orang tuanya karena mendapat nilai bagus. Nah, anak ini menjadi lebih termotivasi untuk terus belajar lebih giat lagi. Saya di sini perwakilan kelompok 7 akan menjelaskan mengenai poster yang sudah kami buat sebelumnya. Yang pertama ada alasan dan tujuan kami dalam membuat poster ini. Pada masa pandemi saat ini, banyak pelajar yang merasa kesulitan karena harus menyesuaikan dengan sistem pembelajaran daring. Hal ini menyebabkan menurunnya motivasi belajar. Dan tujuan kami membuat poster ini adalah untuk menaikkan serta menjelaskan tentang motivasi, kenapa motivasi itu penting, dan tak lupa cara meningkatkan motivasi, terutama motivasi dalam belajar. Kami juga berusaha membuat poster ini dengan semenarik mungkin. Lalu sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri poster yang baik. Yang pertama, memuat komposisi huruf dan gambar. 2. Dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. Yang keempat, ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan. Yang kelima, menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alasan kami dalam memilih gambar atau kata-kata yang ada di poster ini. Yang pertama ada alasan kami memilih latar berwarna ungu pada poster ini adalah karena warna ungu melambangkan psikologi dan sangat berkaitan dengan psikologi. Dan warna ungu ini juga dianggap bisa menarik perhatian. Dan ada kesan lainnya dari warna ungu seperti independen, kebijaksanaan, visioner, bahkan warna ungu ini melambangkan kemewahan. Lalu ada alasan kami memilih gambar 2 orang berupa 1 laki-laki dan 1 perempuan. Itu adalah gambaran tentang objeknya, yaitu manusia. Dalam poster ini juga, sosok perempuan digambarkan memiliki tujuan, yaitu lulus kuliah dengan tepat waktu. Dan sosok laki-laki digambarkan memiliki tujuan untuk menjadi pengusaha. Lalu ada gambar buku pada poster ini. Gambar buku pada poster ini melambangkan sumber ilmu dalam mereka mencapai tujuannya. Lalu ada gambar berupa lampu. Gambar lampu ini melambangkan ide-ide. Ide-ide ini muncul dari buku yang sudah mereka baca sebelumnya. Dan di dalam lampu ini terdapat kata-kata motivasi, yaitu masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Setiap kata dalam poster ini tentunya dipikirkan agar mudah dipahami oleh banyak orang, terutama pelajar. Kami mencantumkan alasan mengapa motivasi itu penting, karena kami berharap agar orang yang melihat poster ini sadar ternyata motivasi itu penting dalam hidup. Dan kami juga memilih mencantumkan cara-cara agar meningkatkan motivasi, karena kadang masih banyak orang, terutama pelajar, yang kesulitan atau kebingungan untuk meningkatkan motivasi yang ada dalam dirinya atau dari luar. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabil Abdul Alif dengan 3 digit NIM terakhir 129 dari kelas 1D. Di sini saya dari kelompok 7 pengantar psikologi akan melakukan wawancara tentang poster
pentingnya motivasi belajar meskipun dalam keadaan pandemi. Nah, di sini ada teman saya, Dimas. Mungkin Dimas boleh memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Kurnia Abdillah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Hubungan Internasional. Oke. Dimas, mungkin boleh dilihat dulu posternya. Oke. Judul poster ini pentingnya motivasi belajar meskipun dalam keadaan pandemi. Nah, Apa itu motivasi, cara meningkatkan, dan mengapa motivasi. Siap. Nah, kalau menurut Dimas sendiri, poster ini tuh gimana sih? Kayak informatif kah atau kurang informatif atau bagaimana? Pandangan saya sendiri, poster ini sangat baik ya. Apalagi dalam keadaan pandemi sekarang, poster itu kan masuknya ke media sosial. Betul. Dan kebanyakan di zaman sekarang juga media sosial itu pengaruhnya sangat besar gitu. Betul. Apalagi ke dalam aspek pendidikan. Jadi orang itu lebih bisa belajar lewat media sosial dibanding buku ataupun Betul. dalam bentuk lainnya gitu. Karena di era digital ini orang pasti selalu pegang HP, alat komunikasi dan lain segala macamnya. Jadi poster ini sangat baik sih, apalagi membantulah kalau misalkan kita belajar daring, belajar online. Poster ini membantu kayak sifatnya mengajak lah Ya. kepada orang-orang kalau misalkan belajar daring itu ada plusnya juga. Betul. Gitu. Kalau menurut Dimas sendiri, ada nggak nih kekurangan dari poster ini? Mungkin dari warnanya mungkin kurang menarik. Kalau atau gimana? misalkan kekurangan dari poster ini bahasanya terlalu baku. Jadi kan kalau iya, poster iya. itu kan dikemasnya lebih menarik, kata-katanya pun harus bersifat ajakan yang lebih milenial lah. Kalau yang saya lihat dari sini, kata-katanya itu terlalu baku, kayak seperti definisinya, terus kayak apa itu ada meningkatkan motivasi, terus ada alasan. Jadi kurang dikemas secara menarik gitu. Kayak misalkan kalimat-kalimat ajakan yang seperti pantun atau Boleh. kalimat-kalimat lucu dan lain segala macamnya. Iya, Jadi iya. orang pun melihat lebih menarik lah, Iya, dikemasnya lebih menarik. Kalau ini yang saya lihat bahasanya lebih baku lah, tidak dikemas milenial, tidak terlalu milenial. Oke, sekian dari saya Nabil Abdul Alif dan juga Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelvin Christopher dengan 3 digit NIM terakhir 143 dari kelas 1D dari kelompok 7 pengantar psikologi. Akan melakukan wawancara tentang poster pentingnya motivasi belajar meskipun dalam keadaan pandemi. Di sini ada teman saya, silakan perkenalkan diri. Ya, nama aku Hana dari Universitas Pasundan, jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, Anda mungkin bisa dilihat dulu posternya. Pentingnya motivasi belajar meskipun dalam keadaan pandemi. Iya. Nah, apa tanggapan Hana mengenai poster ini? Dari judulnya dulu, menurut aku judulnya terlalu panjang, bisa dibuat singkat aja. Pentingnya motivasi belajar saat pandemi, itu udah cukup menurut aku. Terus untuk tulisan isi dari poster keseluruhan ini menurut aku terlalu kecil, jadi kurang, informasi yang disampaikan tuh kurang tersalurkan karena gambarnya terlalu besar di sini. Lalu di dalam lampu ini ada tulisan. Menurut aku tulisan ini tuh kurang terbaca, dari pemilihan fontnya kurang terbaca. Oke. Dari pemilihan fontnya ini tuh kurang bisa dilihat jelas ya kalau misalkan ini, soalnya kecil. Terus untuk materinya udah bagus. Nah, untuk saran dari poster ini gimana nih? Nah, Saran aku sih simpel aja, gambarnya dikecilin, terus kalau mau ada tulisan motivasi kayak di lampu ini ditaruh di luar lampu aja, terus dikasih tanda kutip. Terus font yang ada di sini kayak di apa itu motivasi, cara meningkatkan belajar itu bisa diperbesar lagi supaya terbaca. oke. Itu aja. Baik, sekian dari wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan kelompok 7 yang sudah menyampaikan pembahasan presentasi kali ini. Demikian pembahasan mengenai konsep motivasi psikologi dalam poster dari kelompok 7.
Terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu dosen beserta teman-teman sekalian. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan baik dalam ucapan maupun perbuatan. Saya berserta rekan-rekan saya izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.